Ada 2 hari yang lalu kurang lebih saya bertemu dengan seorang syekh dari Mesir. Waktu diberikan kepada beliau ya minuman, sehingga saya gitu, dia langsung duduk gitu kan. Ini kan adab, ya, adab terhadap makanan, ya, adab terhadap minuman. Dan itu ada keberkahan di situ yang Allah berikan. Jadi kalau bicara tentang sekarang penyakit, ya, penyakit-penyakit yang ada, ya, beberapa ulama-ulama menyebutkan bahwa sebenarnya penyakit itu, ya, muncul akibat dari dosanya seseorang. Ya, penyakit itu muncul dari dosanya seseorang, dilanggarnya aturan-aturan Allah dalam keseharian dia yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi orang yang menjaga tubuhnya dalam kebaikan, dalam ketaatan, maka niscaya Allah juga akan menjaga raganya. Karena orang yang menjaga tubuhnya itu dalam kebaikan dan ketaatan, maka otomatis dia pasti akan juga berhati-hati dalam memakan apa yang dimakannya. Ya, contoh beginilah kita lihat ya, Masya Allah ya, kita lihat ya sebagian orang lah ya, saya nggak usah sebut siapa ya, generasi muda ada juga, itu mereka membeli makan ya fast food apa segala macam, udah makanan yang nggak sehat dimakan, ada juga pakai tangan kiri, makan juga dengan berjalan ya sambil ngobrol ya, dan seterusnya, berdiri pula gitu kan, nggak ada adab dengan makanan ya. Jadi akhirnya keberkahan itu Allah cabut gitu kan, karena emang nggak ada adab di situ ya, nggak ada adab di sana. Dan adab itu salah satunya adalah ya bagaimana kita memperbaiki ya, kemasan terhadap ibadah gitu. Jadi kayak misalkan kita bicara tentang orang yang misalkan pergi haji atau umroh lah misalkan di waktu-waktu yang normal. Dia umroh, dia punya uang, ya, dia punya uang untuk pergi umroh, lalu dia pilih umroh yang paling murah. Ya, dia pilih umroh yang paling murah. Oke, umrohnya diterima, ya, kalau dia melaksanakan syariat atau mungkin rukun-rukunnya, seterusnya. Tapi ada orang yang punya uang juga, misalkan, ya, punya uang juga, kemudian dia memilih umroh yang terbaik, gitu kan. Maksudnya maskapainya terbaik, hotel terbaik, mutawifnya terbaik, misalkan seperti itu. Maka sama-sama dapat pahala umroh, tapi yang kedua, ya, ada keistimewaan lain yang Allah berikan pada orang-orang seperti itu, ya, karena kemasan yang dia berikan kepada suatu ibadah itu lebih baik daripada orang lain yang mengerjakannya secara biasa-biasa. Ya, sama juga dengan orang yang sholat cuma sekedar mengenakan pakaian seadanya, dengan orang yang betul-betul menyiapkan pakaian sholat dengan baik. Ya, dan tidak perlu mahal ya, yang penting bersih gitu kan, dipakai wangi-wangian. Maka imam atau ulama-ulama, imam-imam besar zaman dulu seperti itulah keadaannya mereka kerjakan. Jadi bagaimana mereka menjaga tubuh mereka tersebut dari hal-hal yang tidak penting, tidak bermanfaat dan berbahaya untuk tubuhnya, dan itu bagian dari menjaga kesehatan dalam tib nabawi atau pengobatan Islam ya. Menjaga dari atau tubuh dari makanan-makanan, minuman yang tidak baik dan berbahaya. Baik, seperti itu Bapak sekalian. Jadi contoh mungkin madu kayak begini ya. Madunya ada madu, depan saya ada madu. Jadi subhanallah, di Australia juga mungkin banyak madu. Ya, kalau kita cuma sekedar meminum madu untuk mendapatkan kesehatan, ya baik, tidak masalah, dan kita berdoa dengan baca basmalah. Tapi ada juga orang yang memperlakukan madu seperti ini dengan lebih baik lagi, karena dalam madu itu ada keberkahan. Misalnya, ya, Rasulullah SAW mengatakan syifa'u fi salasatin syarbatil asal, kata Nabi SAW bahwa kesembuhan itu ada 3, minum madu, berbekam sama kei. Maka dan Allah juga Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nahl bahwa dalam madu itu terdapat kesembuhan. Ya, maka ketika orang yang paham dengan hal-hal seperti ini, maka mereka lebih beradab, ya, lebih menggunakan kaifiat atau mungkin tata cara yang lebih baik lagi dalam mengkonsumsi sesuatu misalkan yang Allah ciptakan, misalkan kayak madu kayak begini, ya, meminum madu ya dengan misalkan dia duduk ya
menghadap kiblat sambil berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dengan kesembuhan atas penyakitnya mungkin, atau masalah kesehatan pada tubuhnya, ya, dengan wasilah madu yang sudah Allah janjikan keberkahan, dan Nabi juga janjikan kebaikan di situ, kesembuhan. Ya, itu salah satu caranya. Ya, maka kalau sekali lagi, kalau sekarang kita mau bicara tentang tips-tips segala macam di wabah seperti ini, maka salah satu yang mungkin saya nasihati kepada saya sendiri dan teman-teman semua, mari kita perbaiki amal ibadah kita, ya, perbaiki sholat kita, perbaiki wudhu kita, ya, perbaiki puasa kita, perbaiki sedekah kita, di upskill gitu kan. Nah, itulah kata kunci di situ, ya. Dinaikkan kualitasnya, gitu kan. Yang mungkin biasa sedekahnya sekian rupiah, sekian dolar, misalkan Australia di sana, naikin menjadi 2-3 kali lipat, ya. Dan itu salah satu bagian dari cara kita menjaga atau memohon kebaikan dan keberkahan dari Allah sekalian. Nah, dan Allah akan jaga, termasuk ya orang-orang yang biasanya sudah rutin mengerjakan zikir pagi petang. Dalam zikir pagi petang kan ada doanya, Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sami, Allah ma'afini fi basori. Ya. Jadi itu hal-hal seperti itu yang mungkin kelihatannya simple, ya, tapi justru di situ keberkahannya di situ. Ya, yakinlah, ya, kalau boleh saya katakan, sebulan mungkin seorang hufaz, penghafal Quran, ya. Orang yang menghafal Quran itu saya yakin mereka sangat hati-hati juga dalam mengkonsumsi makanan yang mereka makan, berkaitan dengan halal haramnya atau mungkin dengan ketoibannya, karena lebih baik dia nggak usah makan kalau seandainya makanan yang dia makan itu menyebabkan suaranya jadi hilang ketika dia membaca Al-Quran, atau mungkin suara indahnya itu menjadi serak dan seterusnya gara-gara makanan yang dia konsumsi, gitu kan. Nah, itu sebabnya dalam Islam makan sendiri itu ada aturannya, gitu kan. Makan sendiri ada aturannya. Jadi sekarang kenapa begitu banyaknya penyakit yang muncul zaman sekarang, ya? Salah satunya ya tadi, karena kita tidak menjadikan iman kita, ya, sebagai barometernya dalam melakukan atau berurusan dengan makanan minuman tadi, ya. Dan memang godaannya besar, apalagi kayak sekarang gitu kan, segala dimudahkan, handphone bisa untuk pesan makanan kalau di Indonesia, ya. Kemudian kalau mau makan juga rumah makan, restoran, kedai-kedai ini itu segala macam, banyak sekali Bapak sekalian. Nah, itulah godaannya, ya, di situ godaannya. Maka ya kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal yang membuat, ya, atau berlebihan dalam segala sesuatu, kan gitu, ya. Ketika berlebihan atau dalam hal-hal tersebut, maka otomatis pasti akan ada masalah dengan keimanan kita. Semua yang berlebihan, bahkan ibadah saja berlebihan, apalagi nggak ada tuntunannya, itu pasti akan mempengaruhi kualitas atau mungkin keimanan kita, bahkan jadi masalah justru, ya. Para ulama-ulama dahulu juga menyebutkan bahwa salah satu yang menyebabkan lemahnya iman itu adalah terlalu banyak makan, terlalu banyak bicara, terlalu banyak tidur, ya, terlalu banyak berhayal, yaitu salah beberapa yang menyebabkan lemahnya iman. Jadi kayak sekarang di saat wabah seperti ini, ya, makan, silakan makan, tapi makan yang berkualitas. Dan konteks makan dalam Islam itu adalah bukan untuk kenyang, ya, bukan untuk kenyang. Kenapa terjadi kegemukan atau obesitas di mana-mana? Karena orang kebanyakan makan, titik, gitu aja. Ya. Obesitas itu terjadi karena orang kebanyakan makan. Ya, mau ngomong apa lagi coba? Ya. Artinya apa? Kenapa orang banyak makan? Ya karena imannya nggak menahan dirinya, ya, dari hal-hal yang menyebabkan lemahnya imannya tadi. Nah, ini konsep awalnya, ya. Jadi kalau konsep ini kita Bapak Ibu sekalian sudah paham, maka insya Allah gampang sekali sebenarnya kita memahami ini semua. Ya, jadi kata kunci dasarnya adalah harmonisasi dengan alam, kemudian perbaiki amal ibadah. Ya, termasuk situ ya sekarang ya berjemurlah, itu kan bahasa saya itu interaksi kita dengan alam. Jadi kalau Bapak Ibu di sana
masih banyak tanah-tanah kosong atau rumput-rumput kan di Australia masih banyak tuh, ya udah nyeker aja di sana. Nyeker di sana, main di sana, ya apa juga ada sungai-sungai yang bisa Anda nyemplung di sana, nyemplung aja. Satu sungai-sungai sana kan masih bersih tuh. Beda sama sungai di sini gitu kan. Jadi atau juga ada lumpur-lumpur yang Anda bisa main-main, berinteraksi lebih banyak dengan alam. Maka disitulah kekuatannya sebenarnya manusia, ya. Karena tadi ya ketika ibarat kata mah tubuh kita ini didekatkan sama bahan baku aslinya, yaitu apa tuh namanya, tanah tadi, maka masya Allah ya kita akan sangat sehat. Ya, kita akan sangat sehat. Ya, itu sebabnya di era-era seperti sekarang kan mulai tuh orang cari tahu ternyata wabah atau virus ini itu ternyata bisa ditanggulangi salah satunya dengan cara apa tuh namanya, berjemur gitu kan. Berjemur sebenarnya ngapain sih? Apa efek dari berjemur? Jadi subhanallah ternyata berjemur itu salah satu manfaatnya adalah di samping ya kalau kita bicara tentang perubahan provitamin D menjadi vitamin D, yang tidak kalah pentingnya berjemur itu juga salah satu caranya kita untuk meningkatkan biodiversitas dari bakteri-bakteri yang ada pada tubuh kita atau kulit kita khususnya. Nah, dan kita bisa tambahkan dengan salah satu kebiasaan Nabi kita SAW, yaitu membalurin kulit beliau SAW dengan minyak zaitun. Jadi kalau Anda lagi mau jemur-jemuran gitu kan sama keluarga, sama anak-anak atau istri semua, maka coba dibalurin dulu ya badan Anda dengan minyak zaitun, karena minyak zaitun adalah minyak yang sangat baik ya, atau sangat tinggi antioksidannya. Seperti itu sekalian.